Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya apa kabar semuanya? Tadi habis kelas ya? Ada kelas ya? Oke. Tadi ada yang jam kos. Oke. Nah, jadi teman-teman sebelum mengawali kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Mas, minta tolong dipimpin doa ya. Ini katanya kita doa apa? Oke, kita kan sudah berdoa ya. Nah, kakak di sini mau tanya nih sama kalian. Sebelumnya udah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok belum? Oke, jadi belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa ya? Oke, di sini kakak akan menjelaskan secara singkat bimbingan kelompok itu apa. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada sekelompok individu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok, yaitu kakak sendiri dan anggotanya teman-teman semuanya, yang dimana kita di sini membahas tentang topik umum. Tujuan dari bimbingan kelompok itu apa sih kak? Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu yang pertama kita untuk membangun dinamika dalam kelompok. Nah, selanjutnya untuk membangun interaksi antar anggota dalam kelompok ini. Gitu. Nah, cara pelaksanaannya seperti apa sih? Nah, itu tuh nanti teman-teman bisa menyampaikan pendapat atau apa yang teman-teman pahami tentang topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Gitu. Kira-kira teman-teman udah paham? Ada gambaran ya? Nah, ketika nanti teman-teman menyampaikan pendapat atau apa yang teman-teman tahu tentang topik yang kita bahas, teman-teman tidak perlu khawatir karena dalam bimbingan kelompok ini tuh bersifat rahasia. Jadi apapun yang kalian sampaikan di sini tidak akan bocor ke kemana-mana atau ke teman-teman kalian yang lainnya seperti itu. Nah, diharapkan ketika bimbingan kelompok ini nanti teman-teman bisa menyampaikan dengan sukarela, terbuka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan untuk kegiatannya di sini sekitar kurang lebih 60 menit ya teman-teman untuk kegiatan bimbingan kelompok. Oke, nah tadi kan kita udah mengetahui nih apa sih bimbingan kelompok, lalu cara pelaksananya seperti apa. Nah, ini kan kakak belum kenal ya sama kalian semuanya. Nah, di sini kakak mau kalian memperkenalkan diri kalian, tapi pakai games. Nanti gini ceritanya, kakak contohin ya. Nah, namanya tuh gamesnya tuh memperkenalkan diri dengan berkeliling dunia. Nah, contohnya seperti ini. Nanti ketika kalian menyebutkan nama kalian, kalian juga menyebutkan saya berasal dari negara yang huruf awalnya sama seperti nama kalian. Paham? Oke, kakak contohin ya. Nah, halo, perkenalkan nama saya Inas. Saya dari Indonesia. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dimulai dari baiknya. Oke, jadi gini. Kakak ulangi ya. Nah, contohnya seperti halo, perkenalkan nama saya Inas. Saya dari Indonesia. Jadi awal huruf di nama negaranya itu sama seperti awal huruf nama kalian. Gitu. Ini harus nama panjang atau panggilan? Panggilan aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman, ini ada yang mau memperkenalkan diri, didengarkan dulu terlebih dahulu ya. Bisa diulang, Dek.
Halo, perkenalkan nama saya Chelsea dari Cina. Oke, namanya Mbak Chelsea dari Cina ya. Oke, next selanjutnya. Gimana? Perkenalkan, nama saya Nevlin dari negara Nepal. Oke, namanya Nevlin. Nevlin. Oke, dari Nepal ya. Selanjutnya masnya? Perkenalkan nama saya dari Australia. Yang keras dong mas, yuk yang keras. Jangan malu-maluin sama temennya sendiri, yuk. Perkenalkan nama saya Alan dari Australia. Alan. Ya, oke. Nah, selanjutnya Mbak Perkenalkan, saya Salma dari Spanyol. Salma dari Spanyol. Jauh ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Indah dari Indonesia. Oke, di Indonesia kita sama ya. Yuk lanjut. Perkenalkan, nama saya Mai dari Malaysia. Perkenalkan nama saya Farida dari Filipina. Perkenalkan, nama saya Mesia dari Maroko. Oke, juga. Yuk lanjut. Perkenalkan, nama saya Irma dari Indonesia. Irma dari Indonesia. Oke, ya. Oke, udah pada kenal ya satu sama lain. Oke, kakak mau tes nih. Kira-kira sudah pada hafal belum sama teman? Oke, tahu Mbak, ini masnya dari mana? Australia. Oke, namanya siapa? Alan. Oke, terus ini Mbaknya namanya siapa? Dari mana? Oke, jadi udah pada hafal semuanya ya? Nah, baik, kembali ke topik ya teman-teman. Jadi di sini kakak akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok yang akan membahas tentang topik umum atau permasalahan yang umum. Nah, kira-kira sudah pada siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Ya, siap. Dah? Oke, sudah pada siap ya. Nah, jadi teman-teman di sini kakak punya satu topik yaitu tentang motivasi belajar dan cara meningkatkannya. Nah, kira-kira sudah ada yang paham apa sih motivasi belajar itu? Ada yang udah tahu? Sampaikan aja nggak apa? Nggak, jangan takut salah. Inspirasi. Oke, terus yang lain ada? Oke, jadi kakak jelaskan ya. Motivasi belajar di sini adalah suatu dorongan dari dalam diri atau luar untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, jadi motivasi belajar itu adalah suatu dorongan yang berasal dalam diri kita atau dari luar diri kita. Seperti itu. Mana ada gambaran teman-teman? Oke. Nah, next di sini ada jenis-jenis motivasi belajar. Nah, di sini tuh ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah suatu motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah suatu dorongan yang berasal dari intervensi dari luar. Nah, jadi tahu ya bedanya intrinsik sama ekstrinsik itu apa? Ya. Oke, apa coba? Menurut kamu apa intrinsik? Yang intrinsik itu dari dalam, Hah? yang ekstrinsik itu dari dorongan luar. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang bisa mencontohkan untuk motivasi intrinsik itu seperti apa? Yang dari dalam diri kita. Ada yang tahu nggak? Percaya diri. Bisa. Lalu? Nah, semangat ya, betul banget. Terus yang lain ada? Ya, ya, dari diri kita ya. Oke. Terus ada yang tambahan lagi, teman-teman? Gak apa, jawab aja. Minat, ya betul banget minat, ya betul. Nah itu dari dalam diri kita ya. Nah untuk yang dari luar nih ekstrinsik contohnya ada yang tahu seperti apa? Yang ekstrinsik tadi itu dari luar diri kita. Contohnya nih seperti apa? Ada yang tahu? Inspirasi. Ya, terinspirasi dari mungkin teman, keluarga gitu ya. Terus seperti adanya dukungan dari orang tua, seperti pemberian semangat dari teman-teman, keluarga, saudara, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ada bentuk-bentuk motivasi belajar. Nah,
Jadi tadi yang dijelasin oleh teman-teman semuanya kan tadi ada yang dari dalam diri dan dari luar diri, atau yang tadi intrinsik atau ekstrisik ya. Nah ini contoh bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama tadi ada yang jawab adanya minat. Nah itu betul. Adanya minat dalam diri kita. Nah jadi tuh seperti ketika kita belajar tuh ada dorongan atau keinginan dari diri kita atau yang biasa kita sebut dengan minat ini untuk berproses dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah yang kedua itu adanya rasa ingin mencapai tujuan dalam belajar. Nah pasti teman-teman kalau belajar kan punya tujuan ya. Nah coba nih salah satu sebutin tujuan kalian nih, boleh? Mencapai cita-cita. Ya, untuk mencapai cita-cita. Terus mendapatkan? Oh, untuk mendapatkan ilmu. Ya, betul. Oke. Masnya mendapatkan nilai yang bagus. Ya, betul. Oke, jadi itu merupakan contoh-contoh yang poin kedua ya, yang adanya rasa ingin mencapai tujuan dalam belajar. Nah, di poin selanjutnya adanya memberikan pujian untuk diri kita sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak ini maksudnya apa poin yang ketiga ini? Belum? Oke, kakak jelasin ya. Nah, untuk poin ketiga ini kan memberikan pujian untuk diri kita sendiri. Nah, jadi ketika kita sedang berproses ketika belajar, walaupun hasil nilai kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah itu kita tidak boleh sedih yang berlarut-larut ya. Jadi kita harus walaupun nanti nih ketika ulangan atau mengerjakan tugas-tugas nilai kita tidak sesuai harapan atau mungkin sesuai harapan, kalau misalkan kita dapat yang tidak sesuai harapan, kita tidak boleh berkecil hati ya. Kita boleh sedih tapi jangan berlarut-larut ya teman-teman, karena sedih yang berlarut-larut itu kan tidak bagus lah. Lebih baik kita seperti memberikan semangat pada diri kita, memberikan motivasi pada diri kita agar kedepannya nilai kita bisa lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, ketika hasil kita sudah sesuai nih, nah kita juga jangan langsung kayak rasa nilaiku udah bagus nih, aku nggak perlu belajar lagi. Nah itu jangan ya teman-teman. Kita harus tetap mempertahankan nilai yang sudah baik itu, seperti itu. Nah poin yang keempat yaitu adanya kompetisi yang sehat. Nah adanya kompetisi yang sehat ini tuh contohnya bisa kita terapkan dalam diri kita atau kompetisi dengan teman sekelas kita. Misalkan nih untuk kompetisi yang sehat ini tuh ketika dengan teman-teman satu kelas bisa dengan cara yang positif ya teman-teman tentunya. Seperti apa nih contohnya? Ada yang tahu? Berkompetisi dengan sehat dengan teman-teman satu kelas yang sehat, yang positif. Ya, terus kalau yang dalam meningkatkan belajarnya, mendiskusikan tugas ya bisa. Kalau ada yang tahu lagi? Oke, nah jadi untuk berkompetisi yang sehat itu tadi bisa dengan cara berdiskusi bersama seperti itu. Terus belajar bersama juga bisa ya teman-teman. Jadi sesama saling mengingatkan satu sama lain. Nah tentunya dengan cara yang positif seperti itu. Oke, selanjutnya ada dampak kurang motivasi belajar. Nah nih boleh dilihat ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa poin nih. Yang pertama, proses belajar terganggu. Nah, jadi teman-teman ketika kita kurang motivasi dalam belajar, pasti proses belajar kita kan akan terganggu ya. Nah, itu contohnya seperti apa? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Contoh dari ketika kita belajarnya terganggu akan berdampak ke apa gitu. Ya, betul banget Mas, berdampak pada nilai. Kamu kok semangat Mas? Yuk, semangat ya Mas, yuk. Nih, ya betul. Proses belajar terganggu. Nah, ini tuh seperti dalam belajar ini tuh kita kesulitan untuk
memahami pembelajaran, lalu nilai kita juga menurun seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada prestasi belajar menjadi menurun. Nah, ini juga merupakan dampak dari kurangnya motivasi belajar. Ketika kita kurang mendapatkan motivasi belajar baik dari diri atau dari luar, nah itu tuh akan berdampak pada prestasi belajar kita seperti itu. Nah, ini ada tidak semangat dalam belajar. Lalu selanjutnya tidak ada dukungan dari orang tua atau lingkungan sekitar. Nah, ini kira-kira teman-teman ada yang bisa mencontohkan nggak sih dukungannya tuh contohnya seperti apa? Kalau dari luar, nggak apa, jangan takut salah ya. Kan di sini kita masih sama-sama belajar, jadi diungkapin aja apa yang kalian ketahui gitu. Contohnya nih seperti ini kan tadi tidak ada dukungan dari orang tua atau lingkungan sekitar. Nah, mungkin tidak ada semangat kayak dari lingkungan sekitar tidak memberikan semangat atau motivasi kepada adik-adik semuanya, misalkan kepada teman-teman semuanya semangat untuk belajar seperti itu. Nah, itu kurang ya. Seperti itu contohnya. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi dalam belajar. Kira-kira ada yang tahu nih apa salah satu contohnya nih? Gimana? Belajar yang keras sih, belajar semua. Oke, belajar dengan sungguh-sungguh bisa. Terus yang lain? Lebih giat belajar. Oke, betul. Banyak. Terus yang lain ada? Lebih semangat untuk belajar. Ya, semangat untuk belajar, adanya tujuan untuk belajar ya teman-teman. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, di sini ada beberapa contoh cara meningkatkan motivasi dalam belajar. Nah, coba Mbak, boleh dibacakan yang poin pertama? Mengatur jadwal belajar. Oke, mengatur jadwal untuk belajar. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman ingin meningkatkan motivasi dalam belajar, yang pertama bisa dengan cara mengatur jadwal untuk belajar. Nah, teman-teman di sini bisa nih buat to-do list atau jurnal atau seperti kegiatan apa aja yang akan teman-teman laksanakan mulai dari pagi hari sampai malam hari. Terus jam-jam belajarnya bisa ditulis kayak misalkan nih aku belajar mulai jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, itu teman-teman bisa ditulis lalu ditempel mungkin di lemari atau di kamar teman-teman yang nantinya kegunaannya apa sih Kak? Nah, ini tuh nanti bisa membantu kita untuk lebih mengingat jadwal yang sudah kita tetapkan seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, nah selanjutnya yang nomor 2, Mbak boleh dibacakan yang poin kedua? Oke, menetapkan tujuan. Nah, jadi ketika teman-teman nih kan tadi udah mengatur jadwal. Nah, mengatur jadwal, terus yang kedua menetapkan tujuan belajar dengan jelas. Nah, kira-kira teman-teman bisa nih menetapkan, oh ini tuh tujuan aku belajar pembelajaran mata pelajaran itu apa sih? Mungkin bisa dengan agar nilai aku tuh lebih meningkat dari yang sebelum-sebelumnya. Terus bisa juga teman-teman bertujuan untuk Meningkatkan memahami lebih memahami materi yang telah disampaikan seperti itu. Oke, yang ketiga coba kamu bacain ya yang poin ketiga ini. memilih metode pembelajaran yang tepat untuk diri kita. Nah, di sini biasanya nih, kakak mau tanya, kalau kebanyakan tuh kalau belajar pada membaca dulu atau harus mendengarkan melalui video atau mungkin mulai dengan
eksperimen biasanya teman-teman apa? Kebanyakan apa nih? Membaca, terus nonton video dulu ya. Terus yang lain biasanya kalau mau belajar tuh membaca dulu atau menonton video? Bisa keduanya. Bisa keduanya. Oke. Terus yang lain biasanya apa kalau belajar? Membaca, terus menonton video ya atau mendengarkan video, terus membaca, terus membaca. Oke. Nah, jadi banyak kan membaca dan menonton atau mendengarkan video ya seperti itu. Nah, itu kenapa sih kita penting untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan diri kita ya teman-teman, agar kedepannya tuh ketika proses pembelajaran kita dapat lebih memahami, lebih giat juga dalam belajar. Jadi kita tidak kesulitan nih untuk memahami materi yang ada seperti itu ya teman-teman. Jadi jadi teman-teman ini udah pada paham itu ya metode pembelajaran teman-teman ya, kayak pakainya apa gitu ya, baca gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada, nah ini juga ada beberapa cara lagi yang coba poin pertama enggak bacakan. Ciptakan lingkungan yang nyaman, berikan suasana kecil punya diri kita adanya dukungan emosional. Oke, kita bahas yang poin pertama ya. Menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, jadi ketika proses pembelajaran, tentunya kan pasti setiap anak berbeda-beda ya. Harus yang belajar benar-benar sepi dulu, atau mungkin harus yang sambil dengerin musik atau dengerin video tentang pembelajaran. Nah, itu kalian bisa menetapkan kira-kira tuh aku nyamannya belajarnya tuh di situasi seperti apa gitu ya. Oke, paham ya? Nah, lalu selanjutnya ada ini enggak Memberikan saran diri kita. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, kita kan kalau lagi belajar nih, terus tadinya kita mungkin di sekolah mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik, alangkah baiknya kita memberikan self reward atau hadiah kecil untuk diri kita. Seperti apa sih Kak? Nah, bisa ada yang mencontohkan hadiah kecil untuk diri kita? Apresiasi diri kita sendiri. Ya, betul. Pintar banget, Mbak Nevin. Oh ya, Mbak Nevin tadi bilang bahwa contoh hadiah untuk diri kita atau self reward untuk diri kita ini bisa seperti mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, jadi sekecil apapun proses yang telah kita lalui, kita lakukan, kita tetap perlu memberikan self reward untuk diri kita. Jadi agar kedepannya kita bisa lebih semangat nih dalam belajar atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Lalu poin yang terakhir ini adanya dukungan emosional. Nah, ada yang tahu dukungan emosional itu apa? Contohnya? Ya, bisa menerima. Oke. Nah, jadi adanya dukungan emosional itu bisa seperti adanya yang pertama nih, yang paling sering kita dapat itu semangat. Nah, kita mendapatkan semangat dari orang tua atau teman-teman kita seperti itu ya. Nah, selanjutnya bisa seperti kita mendapatkan pujian. Nah, pujian ini bisa dari luar ya teman-teman, bisa dari teman, keluarga, atau mungkin dari bapak ibu guru seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari adanya dukungan emosional seperti itu. Tadi kan kita sudah membahas tentang motivasi belajar dan cara meningkatkannya. Nah, sekarang kakak punya games nih untuk teman-teman agar bisa lebih memahami lagi topik yang kita bahas pada siang hari ini. Nah, ini
Gamenya apa sih kak? Gamenya ini truth or dare. Ada yang tahu? Ada yang paham? Apa itu truth or dare? Ya, pertanyaan dan tantangan. Oke, ini boleh sambil dimakan teman-teman, jajannya boleh diambil. Jangan mau yuk. Yuk diambil. Gak apa diambil. Ayo diambil. Maunya diajak yuk. Oke. Nah, ini kita sambil main games ya. Nah, di sini peraturannya teman-teman. Kalau biasanya di truth or dare kita mainan itu kan nanti ada pertanyaan tantangan. Ini hampir sama, tapi nanti ketika teman-teman mendapatkan truth itu kan pertanyaan. Nah, misalkan nih tadi nanti Irma dapat pertanyaan. Nah, Irma sudah menjawab menurut pemahaman Irma tentang topik yang kita bahas. Nah, teman-teman yang lainnya boleh menambahkan sesuai dengan pemahaman kalian sendiri tentang topik yang kita bahas. Gitu. Teman-teman paham? Pahami? Nah, untuk yang dare, teman-teman melakukan tantangan aja. Jadi tidak saya menanggapi tidak apa-apa, tapi yang penting melakukan tantangan yang sudah ada. Gamenya mudah kok, nggak usah tegang ya, oke? Yuk kita mulai dari Irma dulu, yuk. Di screen aja. Ya. Dare ya. Oke, dapatnya dare Irma. Nah, boleh diambil dare-nya. Bacakan dengan jelas dan suara yang kuat ya. Contohkan sikap dalam meningkatkan motivasi belajar menurut kamu. Ulangi Irma boleh? Coba contohkan sikap dalam meningkatkan motivasi belajar menurut kamu. Oke, tantangan dari Irma, coba contohkan sikap dalam meningkatkan motivasi belajar menurut versi Irma nih seperti apa? Contohnya menurut versi kamu. Kalau kamu lagi belajar, terus motivasinya nih kurang, kamu ningkatinnya gimana? Nggak apa, jawab aja. Yuk. Bisa lagi loh. Lebih giat dalam belajar. Mungkin cara Irma lebih giat dalam belajar. Oke. Terus ada lagi? Oke, berarti itu ya contoh sikapnya Irma ketika meningkatkan motivasi belajar itu dengan cara lebih giat lagi dalam membaca materi dan belajar gitu ya maksudnya. Oke, terima kasih Irma. Oke, selanjutnya kita kesini dulu ya. Yuk. Chelsea, coba. Yuk. Nah, Dare. Dapatnya Dare semua ya ini ya kayaknya ya. Yuk, diambil. Bacakan yang keras dan jelas, pelan-pelan nggak apa-apa. Coba ceritakan satu pengalaman di mana kamu berhasil Mengatasi. kesulitan dalam proses pembelajaran. Oke, jadi Chelsea mendapatkan coba ceritakan satu pengalaman di mana kamu berhasil mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaranmu. Nah, itu coba ceritakan satu di pengalaman kamu seperti apa kira-kira? Yang itu apa? Coba ceritakan satu. Singkat aja nggak apa-apa. Yang pernah kamu lalui gitu. Gimana? Kamu sedih. Terus setelah itu sedihnya karena kesulitan dalam memahami materi ya. Terus gimana cara kamu berhasil dalam keluar dari rasa sedih kamu itu? Mencari tahu. Oke. Mencari tahunya bisa seperti apa?
Oke, mempelajari dan membaca materi lebih giat lagi ya, seperti itu. Jadi teman-teman di sini Chelsea tadi mencontohkan satu pengalaman di mana dia merasa kesulitan dalam di mana dia berhasil mengatasi kesulitan dalam proses pembelajarannya. Itu tadi kan Chelsea menjelaskan dia sedih karena sulit memahami materi. Nah, caranya Chelsea keluar dari rasa sedih Chelsea dengan cara tadi apa? Membaca buku, lalu apa lagi? Mempelajari ya, mempelajari materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Oke, terima kasih Chelsea. Oke, selanjutnya, yuk kamu Nefri. Ya. Der, kenapa dapetnya der semua? Yuk diambil boleh. Yang keras ya. Coba perankan bagaimana kamu memotivasi dirimu sendiri ketika sedang malas untuk belajar. Nah, contohnya nih ketika kamu lagi malas belajar, apa yang coba perankan cara kamu ketika kamu sedang malas belajar gimana? Cara meningkatkan rasa malas itu. Ya, dengan menonton video. Nah, Video coba tentang ketika pembelajaran. kamu nonton video tuh coba diperanin biasanya kamu gimana ekspresinya? Biasa saja. Biasa sih. Videonya video apa? Videonya video apa? Ya, video tentang belajar gitu. Jadi kamu dari video itu bisa lebih Semangat. semangat ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Yuk. Kenapa dari semua? Dari apa tuh? Coba diulangi ya, coba ya teman-teman. Oke, akhirnya ada yang dapat truth ya. Oke, dipilih nih satu. Diambil. Apa itu motivasi belajar? Coba jelaskan menurut kamu. Oke, tadi kan kita udah membahas topik tentang motivasi belajar ya. Nah, menurut pemahaman kamu, Sesuatu dorongan dari dalam diri atau dari luar untuk mencapai belajar. ya, untuk suatu dorongan dari dalam atau dari luar untuk mencapai suatu pembelajaran atau tujuan belajar. Oke, terima kasih. Yuk, selanjutnya nih. Nih kita main semua ya, biar seru ya. Yuk, nih. Kamu. Bentar. Nah, kelihatan sekarang. Apa ini? Truth. Oke, diambil truthnya. Bacakan di tulis ya. Jenis-jenis motivatif Apa? jenis-jenis motivasi belajar apa saja? Coba sebutkan. Oke, tadi kan kita dalam topik yang sudah kita bahas dari awal tadi kan ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Nah, menurut pemahaman kamu, ada temannya yang bisa membantu? Kira-kira? Yuk, gak apa dibantu temannya. Tadi jenis-jenis motivasi itu ada 2, apa aja? Iya, betul. Ekstrinsik. Betul. Yang satu? Intrinsik. Oke, benar. Jadi ada 2 jenis motivasi itu, intrinsik sama intrinsik itu tadi dari apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Dari dalam. Oke, dari dalam, benar. Terus ekstrinsik dari luar. Oke, dari luar ya. Masnya ayo. Oke, nih. Ucapkan dengan jelas bagaimana kamu memotivasi diri untuk belajar. Oke, ulangi lagi. Suaranya yang keras yuk. Mengucap
Ucapkan dengan jelas bagaimana kamu memotivasi diri untuk belajar. Nah, coba kamu ucapkan ketika kamu sedang motivasi belajarnya kurang, kamu biasanya motivasi diri kamu seperti apa? Refreshing otak. Refreshing? Otak. Oke, contohnya bisa seperti apa, Mas? Break dulu dari Apa? break dulu dari belajar. Oh, break dulu dari belajar gitu. Oke, baiknya yuk. Boleh? Terserah. Siapa dulu? Yuk. Yuk. Gak apa. Perut. Oke. Nih. Diambil ya. Bebas. Coba dibacakan dengan keras ya. Seperti apa? Seperti apakah dampak dari kurangnya motivasi dalam belajar? Coba jelaskan. Nah, tadi kan kita udah membahas ya dampak dari motivasi belajar. Nah, menurut pemahaman kamu dari topik yang kita bahas, bisa disebutkan dua atau salah satu? Nilainya jadi jelek, Ya, terus? malas belajar. Ya. Terus ada teman-teman yang lain mau menambahkan? Oke, bagus Sukma. Yuk Mas, ya kalau nampaknya dampak. Oke. Kamu mau nambahin? Oke. Betul. Jadi dampak dari kurang motivasi belajar itu tadi ada nilainya menurun, proses pembelajarannya menjadi terganggu gitu ya. Nah, oke, selanjutnya yuk Mbak, kamu. Deh, oke. Ini boleh diambil. Menceritakan satu kebiasaan Kebiasaan diri kamu. kebiasaan positif yang kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi saat belajar. Oke, coba ceritakan nih kebiasaan positif diri kamu untuk meningkatkannya seperti apa? Coba tunjukkan. Jangan takut salah ya teman-teman ketika menyampaikan pendapat. Melihat teman belajar. Gimana? Lihat teman belajar. Melihat teman belajar. Terus dengan melihat teman belajar itu kamu jadi apa? Jadi semangat. Semangat belajar. Oke, pintar. Makasih ya Mbak. Oke, selanjutnya nih terakhir kamu nih. Apa nih? Ayo. Coba ini teman-teman, ini kiranya dapatnya apa ini? Perut. Trut. Oke, trut. Coba ambil satu. Dibacakan pelan-pelan ya Mbak. Seperti apa bentuk-bentuk motivasi belajar yang kamu ketahui? Nah, tadi sesuai tadi kita topik ini kan ada bentuk-bentuknya. Nah, sesuai pemahaman kamu kira-kira apa menurut kamu? Coba sebutkan salah satu. Kadang semangat. Adanya semangat ya, Ya. semangat untuk diri. Terus dari teman-teman ada yang tahu bentuk-bentuk motivasi belajar? Contohnya tadi bentuk motivasi belajar, contohnya tadi banyak Dorongan, ada dorongan semangat dari dalam diri atau dari luar ya. Terus ada yang bisa menambahkan? Membuat jurnal. Nah, itu bisa membuat jadwal ya tadi ya. Terus ada lagi siapa? Mencatat. Mencatat materi dalam belajar ya, itu bisa. Terus bentuk-bentuknya tadi ada seperti adanya semangat, terus membuat jurnal atau jadwal seperti itu. Tapi enggak. Nah, suaranya mana sih kok nggak kedengaran ya? Happy. Oke, alhamdulillah seperti ya. Nah, kayaknya pada ngantuk semua ya ini ya. Nah, kita kalau kita ice breaking dulu gimana? Ya, mau? Oke. Lebih merapat coba. Nah, oke. Sebentar. Oke. Nah, jadi teman-teman dengarkan tuh dari kakak ya. Dengarkan tuh dari kakak untuk ice breaking ini. Ketika nanti kakak bilang kepala, kalian pegang tuh kepala. Nah, ketika kakak bilang kelapa, kalian gini tangannya. Bener.
mas ikutin. Terus ketika kakak bilang kenapa tangan kalian gini ya, oke bisa dipahami. Tadi gimana kalau kakak bilang kepala, kalian pegang kelapa, kenapa? Oke, nah nanti kalau ada yang salah, ada hukumannya nih, nanti nyanyi burung kakak tua tapi pakainya i. Jangan Apa biar seru. Burung kakak tua tapi akhirnya diganti i. Oke, kita makanya teman-teman fokus ya, harus fokus nih dengerin apa-apa di kakak. Udah siap? Siap semua? Pasti siap? Kayaknya siap? Oke. Kenapa? Harus nah, oke, udah satu yang kalah ya. Kita cari satu lagi. Kenapa? Kepala, kelapa. Kelapa, kepala, kenapa? Kenapa? Kelapa, kenapa? Nah, oke. Mesya sama Farida. Nah, di sini teman-teman, Mesya sama Farida akan menyanyikan lagu Burung Kakak Tua tapi pakainya i. Ini boleh mundur dikit. Nah, oke, oke, yuk dimulai ya sambil yang lain tepuk tangan ya. Yuk, set 1, 2, 3. Tinggi, 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 Oke, udah fokus semua ya. Dari topik yang telah kita bahas tadi tentang apa? motivasi belajar. Nah, cara meningkatkan. Nah, kakak pengen salah dua orang dari teman-teman menyampaikan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pahami, dan setelah mendapatkan topik ini kira-kira ke depan teman-teman akan melakukan tindakan seperti apa. Nah, boleh yuk mbaknya boleh disebutkan apa yang mbaknya rasakan, apa yang mbaknya pahami, dan setelah mendapatkan topik ini apa yang akan kamu lakukan. Memahami lebih lanjut tentang motivasi belajar. Terus yang dirasakan setelah melaksanakan bimbingan kelompok ini? Lebih semangat untuk belajar. Lebih semangat untuk belajar. Nah, tindakannya ke depan nih yang akan dilakukan apa? Perbaiki tim. Oke, tepuk tangan ya. Lagi ini boleh siapa? Ayo kamu nggak apa? Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pahami, dan apa yang akan kamu lakukan? Yang saya rasakan senang dapat ilmu dari motivasi belajar ini. Nah, terus Yang saya pahami memahami tentang motivasi belajar. Terus tindakan apa yang akan kamu lakukan? Lebih giat dan semangat untuk belajar. Oke, oke teman-teman, tidak terasa ya kita sudah tahap akhir. Nah, di sini kakak akan menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini sudah berjalan dengan baik, dan teman-teman tadi sudah ada beberapa yang mau mengungkapkan pendapatnya walaupun masih malu-malu, tapi nggak apa-apa. Dari proses ini merupakan proses belajar untuk diri kita semuanya. Nah, kalau misalkan nanti kedepannya dilaksanakan kegiatan bimbingan kelompok lagi, kira-kira adik-adik mau nggak ya? Kalau ada kesempatan melaksanakan bimbingan kelompok lagi, pada mau? Pada mau ya, insya Allah. Oke. Nah, nanti mungkin bisa diaturkan lagi. Nah, kakak mau minta kesan-kesannya dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Salah satu mungkin senang, mas senang, happy, senang. Oke, pada senang dan happy. Nah, semoga
topik yang kita bahas pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dan ke depan bisa memberikan motivasi dan semangat kepada adik-adik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kakak mengucapkan terima kasih banyak pada adik-adik semua karena sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Kakak mohon maaf jika mana ada kesalahan ketika penyampaian topik atau mungkin ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya sama-sama. Boleh lebih mendekat? Nah, silakan. Mas boleh dipimpin berdoa? Untuk mengakhiri acara hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa ya di lain waktu.